Kita awali informasi siang hari ini pemirsa dari ratusan warga Kota Medan yang berebut mendapatkan bantuan sosial tunai. Sebagian besar warga mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah. Warga berdesakan untuk daftar bantuan sosial tunai di kantor Dinas Sosial Kota Medan. Mereka saling berebut khawatir tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Aturan jaga jarak dan penggunaan masker selama pandemi corona pun diabaikan. Warga mengaku terdesak kebutuhan ekonomi selama pandemi dan tidak pernah mendapat bantuan. Ini dari tetanggaku tadi aku datang ke rumah urus seses katanya apa itu kakak urus 2 lembar baru fotokopi KTP katanya gitu. Jadi aku datang ke sini nggak pernah aku dapat apa-apa. Jadi aku langsung ke sini Kepling pun nggak pernah datang ke rumah. Dari kelurahan memang belum pernah didatang. Nggak pernah. Pemerintah Kota Medan mendapat kuota bantuan sosial sebanyak 63.155 kepala keluarga. Bantuan dari Kementerian Sosial itu masih tersisa 3.000 kepala keluarga. Aspirasi masyarakat yang datang mendaftar ke Dinas Sosial ini, tetapi secara dominan saya melihat mereka ini umumnya ingin memperoleh bantuan sosial tunai yang bersumber dari PBN melalui Kemensos RI. Mengisi kuota ini sesuai dengan petunjuk yang ada, sesuai dengan surat Menteri Sosial RI ya, sesuai dengan pengarahan-pengarahan juga melalui telekonferensi. Yang pertama sebenarnya ada DTKS. Nah, DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Mereka yang akan mendapat bantuan sosial tunai harus mengumpulkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk pendataan. Nantinya mereka akan mendapat uang Rp600.000 per kepala keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Presiden memastikan penyaluran bansos ini tepat sasaran dan mengikuti protokol kesehatan. Warga RW 7 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat pagi ini mendapatkan penyaluran bantuan sosial tahap ketiga dari pemerintah. Penyaluran bantuan diawasi langsung oleh Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet. Presiden memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, lebih cepat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelumnya Presiden menegur jajaran pembantunya karena penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 dinilai kurang cepat dan tidak memenuhi target. Karenanya penyaluran bantuan sosial diperintahkan lebih cepat dan tepat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus mayat bayi laki-laki di dalam kotak sepatu yang diberikan kepada seorang wanita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur kini tengah diselidiki oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Petugas tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kasus mayat dalam kotak sepatu yang diberikan seorang laki-laki tidak dikenal kepada seorang wanita di terowongan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat lalu kini masih dalam penanganan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Petugas sudah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Namun polisi mengalami kendala dengan kurangnya saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut. Menurut polisi, petugas mengalami kendala lantaran sepinya lokasi saat kejadian. Kondisi jalan pada malam itu memang cukup sepi, di mana sekarang diterapkan PSBB ini kan memang aktivitas masyarakat banyak yang berkurang. Dan memang kami saat ini memang kekurangan saksi ya yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Tapi kami masih tetap berupaya, kita akan tetap menelusuri ya, melakukan penyelidikan sehingga nanti bisa membuat terang perkara ini. Diketahui sebelumnya 2 orang tidak dikenal yang berboncengan menggunakan sepeda motor secara tiba-tiba memberikan kotak sepatu yang terbungkus plastik kepada seorang wanita. Saat di perjalanan menuju rumah, wanita tersebut mencurigai bau busuk dari dalam kotak sepatu. Saat dibuka ternyata merupakan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki. Kini jasad bayi berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasca kejadian pemerkosaan dan pembunuhan bocah di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada Kamis lalu, seorang terduga pelaku dengan inisial PA ditahan polisi. Namun terduga pelaku masih mengelak meski polisi sudah mengantongi sejumlah bukti kuat.
Terduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap bocah kelas 3 SD di Bima, Nusa Tenggara Barat ini kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Bima. Meski sudah ditahan, namun PA yang merupakan terduga pelaku pembunuhan tersebut belum mengakui jika dirinya adalah pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap KS tetangga kosnya. Untuk mengungkap kasus ini, tim identifikasi dan unit perlindungan perempuan dan anak Reskrim Polres Bima Kota telah menggelar olah TKP tambahan. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah bukti baru. Berikut keterangan saksi yang mengarah pada terkuaknya kasus ini. Ada beberapa yang kami temukan dan ada beberapa hal-hal baru yang kami temukan, tapi tetap akan kami expose setelah datanya valid. Korban KS, seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 3 SD, ditemukan tewas tergantung di teras rumahnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diduga korban diperkosa sebelum dibunuh dengan cara digantung menggunakan kain di atas tali jemuran. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di bawah umur di Balikpapan, Kalimantan Timur terlibat duel hingga berujung maut. Perkelahian ini terjadi karena saling ejek saat mereka meronda membangunkan sahur warga. Akibat saling ejek, 2 bocah di bawah umur yang sebelumnya membangunkan sahur keliling kampung terlibat duel. Perkelahian yang berujung maut melibatkan 2 bocah masing-masing tersangka, SZ usia 13 tahun dan korban DM usia 15 tahun. Keduanya warga perumahan Adiguna Unggul, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Mereka saling ejek soal suara kentongan yang kurang nyaring milik tersangka SZ saat mereka keliling kampung membangunkan sahur warga. Tersinggung akibat ejekan tersebut, SZ membalas dengan ejekan lagi yang akhirnya berujung duel. Dalam perkelahian tersebut, DM terjatuh dan kepala bagian belakangnya terbentur dan meninggal dunia. Waktu itu belum ada polisi, Pak, ya kan? Jadi dari pihak keluarganya almarhum aja kan, saudaranya, orang tuanya kan, saya sama istri saya, ini anak saya ini sama temannya kan, yang ngantar almarhum ini kan, ya saya basa-basi aja begitu ya kan, kronologinya, cuma saya nggak bisa memastikan Pak gitu loh, mana yang betul mana yang salah ya kan. Hingga saat ini pihak polisi masih melakukan pendalaman kasus, sementara jenazah korban sudah diambil keluarganya dari rumah sakit untuk dimakamkan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, penganiayaan kembali dialami warga negara Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Cina. Kekerasan fisik diduga menjadi penyebab tewasnya ABK Herdianto dan dibuang ke Laut Somalia. ABK Herdianto diduga mengalami penganiayaan dan kekerasan fisik selama bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan Puking Yuanyu 623. Korban sempat mengalami kekerasan fisik dengan menggunakan pipa besi, botol kaca, hingga disetrum. Dugaan kekerasan fisik itu diungkapkan National Destructive Fishing Watch Indonesia. Praktek perbudakan dan kekerasan yang dialami Herdianto viral di media sosial setelah video pembuangan jenazahnya beredar pada akhir pekan kemarin. Dalam video ini, kondisi ABK yang diduga lumpuh hingga harus dibantu rekan sesama ABK-nya untuk bisa berdiri. Sementara itu, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait tewasnya warga Indonesia yang menjadi ABK kapal berbendera Cina Longsing 629. Ketiga tersangka tersebut merupakan pengerah jasa tenaga kerja. Satgas TPPO, Direktorat Pidana Umum Barreskrim Polri, menetapkan 3 tersangka kasus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi. Pelaku menjanjikan gaji, penempatan kerja, dan juga waktu kerja. Namun janji tersebut tidak ditepati. Pelaku berinisial W dari PT APJ di Bekasi. Tersangka berikutnya, pemirsa, adalah F dari PT LPB di Tegal dan juga inisial J dari PT SMG di Pemalang.
Polisi pada akhir pekan lalu sudah menyegel kantor pengerah tenaga kerja di 3 lokasi tersebut. Pemirsa, jelang Lebaran warga memadati pasar di kota dan juga Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang.